Arsa. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini sudah siap bergabung? Iya, nanti siap bersemangat beraktivitas dengan Bu Septi ya. Teman-teman kelas 1, Bu Septi izin menginformasikan kita akan foto bersama. Zat, geser sedikit dong. Mas Gaza, Wida melihat kurang bergeser sedikit. Ayo siap bergeser ya. Aku nggak mau di sini, aku mau di sebelah. Iya, Bu Nisa mengerti. Sini Mbak Filza berpindah ke sebelah Alesya. Sudah siap teman-teman? Sini lihat Bu Salma di sini. 1. Sebentar Dua. Bu, tapi aku menceng. Agak, Budes bantu akuratkan topinya ya. Ya, mendekat ke tengah semua. Ikuti ya Bapak Bu Reza semua teriak Asia. Asia. Aku enak banget ya di sini. Kok kamu kayak bikin kumis gitu ya, Kev? Ih, apa sih? Ya, tapi kan kita emang ganteng enggak? Iya deh, iya kalian semua ganteng. Yuk kita tempel fotonya di mading. Fotonya tidak dulu. 12.000 itu mah banyak banget, Mbak. Mau 20 sih. Enggak, kebalik $1 $17.000. Kebalik. Itu kalau sih realita yang lain. Ini warga desa nggak pakai rupiah. Nggak pakai dolar. Iya. Kayak gini udah bagus sudah. By the way, ini tugas terakhir kita ya. Yes, udah nggak ada tugas lagi. Senang sih, tapi sedih juga. Ternyata sebentar lagi kita mau lulus ya. Padahal rasanya baru kemarin kita masuk SD. Iya ya, setiap pagi dimulai dengan perjalanan yang sama, diantar ayah atau bunda. Sampai depan sekolah, sudah ada Pak Arif yang siap mengatur jalan. Pagi di Wangun memang ramai, tapi suasana itu malah jadi bagian dari kenangan kita. Di gerbang, Bapak Ibu Guru selalu menyambut dengan senyum dan salam. Dari hal sederhana itu, kita belajar kalau adab ramah dan menghormati orang lain dimulai sejak langkah pertama masuk sekolah. Kebiasaan kecil seperti menyapa, bersalaman, dan mendoakan orang lain itu bikin suasana sekolah terasa seperti rumah kedua. Tiap pagi, sekolah selalu terasa hidup. Ada Bu Arnas yang membuat lingkungan tetap bersih dan nyaman. Dari beliau, kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu harus terlihat besar. Kadang hadir lewat hal sederhana yang dilakukan dengan ikhlas setiap hari. Ditambah suara murotal yang terdengar sejak pagi. Suasananya bikin hati tenang. Sebelum belajar rasanya seperti diingatkan dulu untuk dekat sama Allah. Abi! Abi! Sampailah di kelas kita tercinta. Di kampus 2, kelas paling ujung, ruangan sepetak, tapi penuh dengan cerita. Kita cuma berdua 9, 16 muslimah, 13 muslim. Tapi kalau ramai rasanya kayak satu sekolah pindah ke satu kelas. Aku seneng banget bisa satu kelas sama kalian. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Baik teman-teman, hari ini kita mau belajar lagi tentang materi Pancasila yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang materi Selama di Askia, kita belajar banyak hal, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan banyak pelajaran lainnya. Kadang cepat mengerti, kadang harus diulang berkali-kali. Oke, setelah ini Bu Raihan akan mengajak teman-teman untuk kuis. Tapi Bapak Ibu Guru selalu punya cara supaya belajar terasa menyenangkan. Kadang kita belajar di luar kelas, main game, bikin proyek, atau diskusi bareng. Di sini, kita tidak hanya diajak mencari jawaban, kita juga diajak berpikir, mencoba, salah, lalu belajar lagi. Iya, terus kita juga sering diajak kegiatan yang keren-keren. Dulu waktu kelas 2 kita pernah camping di sekolah. Waktu camping senang banget karena baru pertama camping terus nginap, nyalain api unggun sambil bernyanyi. Kita belajar berani tidur jauh dari rumah, belajar kerjasama, dan belajar percaya diri tampil di depan teman-teman. Ada juga magang. Kita pernah magang di Seruling Mas, Kajini Farm, Sukaniki, magang kuliner, dan magang toko. Magang itu kadang ngebosenin, tapi seru. Magang juga jadi pengalaman yang gak terlupakan. Kita jadi tahu kalau bekerja itu nggak mudah. Dari sana kita belajar menghargai usaha orang lain dan belajar bertanggung jawab. Kita juga seperti ditantang beradaptasi, berinteraksi dengan orang baru tanpa bapak ibu guru. Pokoknya menyenangkan. Waktu trekking juga seru banget. Pengalaman pertama naik gunung, rasanya capek dan menantang.
Waktu trekking kita saling menyemangati supaya tidak menyerah. Belajar sabar nungguin teman, belajar yakin kalau bisa sampai puncak. Sampai puncak seneng banget, disuguhi pemandangan yang bagus, kita juga masak-masak, terus ngerasain sholat di alam terbuka pertama kali. Kita juga pernah backpacker ke Jogja dan ke Bandung. Awalnya deg-degan, takut ketinggalan, takut bangun kesiangan, karena pengalaman pertama naik kereta dengan teman-teman. Sebelum backpacker, kita ngumpulin uang sendiri, jadi puas pergi pakai uang sendiri. Dan backpacker jadi pengalaman pertama yang bikin kita lebih mandiri. Kita belajar mengatur barang sendiri, menjaga waktu, sampai belajar hidup disiplin bersama. Pokoknya akan jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Belajar ternyata tidak selalu duduk di kelas. Kadang Allah mengajarkan kita lewat perjalanan, kelelahan, tantangan, dan kebersamaan. Dari sana, kita belajar jadi lebih mandiri, berani, dan bertanggung jawab. Di kalangan Bani Israel itu ada sebuah peristiwa yang menggegerkan kaum Bani Israel, di mana terdapat jenazah yang tiba-tiba itu di depan. Selain pelajaran dan kegiatan, bersyukur banget gak sih kita di SD Askia dibekali bekal paling utama dalam hidup, yaitu bekal iman. Pak Hasan sering berkisah tentang Rasulullah dan para sahabat. Dari kisah-kisah itu, kita belajar bahwa menjadi baik bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang terus berusaha taat kepada Allah. Kita juga belajar membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Sedikit demi sedikit, kita belajar melihat hidup dengan petunjuk dari Allah. Dari situ kita sadar, ternyata setiap hal kecil dalam hidup juga bisa bernilai ibadah. Contohnya, cara bicara, cara berteman, sampai cara meminta maaf. Sekolah ini mengajarkan kita bahwa ilmu tanpa iman akan mudah kehilangan arah, dan iman tanpa amal tidak akan tumbuh menjadi cahaya. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Insyaallah. Syukur bukan hanya berkata Alhamdulillah, tapi menjaga sikap agar nikmatnya berlanjut. Buat wudu, ucap Alhamdulillah perlahan, lalu hadiahkan manfaat dari nikmatmu untuk orang lain hari ini. Insyaallah. Terus ada waktu yang paling kita tunggu-tunggu. Yap, istirahat. Kita juga nggak serius terus kan ya. Masih ada waktu untuk kita bersenda gurau saat istirahat tiba. Kita juga mengasah fisik di lapangan. Untung kelas kita di samping lapangan. Kalau jadwalnya main bola, kita rela tidak makan snack, yang penting main bola. Pokoknya kalau sudah ketemu bola, kita lupa segalanya. Kalau cowok sukanya aktivitas fisik, kita yang muslimah lebih suka ngobrol, belajar mengungkapkan isi hati, sharing topik sana-sini. 15 menit rasanya nggak cukup buat kita ngobrol. Di waktu-waktu sederhana seperti inilah, persahabatan tumbuh. Dari berbagi makanan, bercanda bersama, sampai saling mendengarkan cerita. Perjalanan kita juga nggak selalu senang-senang aja. Kita juga pernah menemui konflik dari yang ringan sampai yang berat. Loh, aku mau minum. Minumku mana? Kak, kamu lihat gak botolku? Gak mau, makanya diangkat. Kamu tahu gak, San? Di mana? Jawab, ayo. Ayo, Kak, mana? Sumpah, demi Ungger. Coba cari di mereka. Mana, kamu lihat gak? Itu kan kamu yang naruh. Makanya nyari dulu. Udah aku cari, tapi gak ada itu. Beda atas dulu. Udah, iya. Perjalanan kita tidak selalu mudah. Kita saling pernah jahil, salah paham, marah, bahkan saling diam. Dari yang saling jahil tarik-tarik kerudung kalau muslimah. Kalau muslim kita suka ngumpetin barang. Atau konflik saat di lapangan bola. Saling sikut, saling merebut bola, pernah menjadi cerita yang menghiasi. Bahkan konflik berat juga pernah kita hadapi karena setitik nasi. Nah, pasti orang lagi makan. Itu loh, nasi itu terseran banget. Dia santai aja bilangnya. Gak pernah makan. Iya, nasi yang bercecer pernah menjadi konflik berat untuk kita. Ada apa teman-teman? Ini Bu si Abi makan cecer. Bukan aku. Mirza.
Ya kita selesaikan di jalan, yuk. Lain lagi, karena tidak sabar menunggu, jadi masalah selama berminggu-minggu. Kita pernah terlibat masalah dengan kakak kelas hingga bapak ibu guru. Tapi kita bersyukur bertemu masalah. Ternyata bertumbuh memang tidak selalu nyaman. Jadi proses itulah Allah membentuk hati kita sedikit demi sedikit menjadi lebih dewasa. Kita jadi belajar bagaimana cara mengingatkan, belajar mengakui kesalahan, belajar saling meminta maaf dan memaafkan, belajar mengenal emosi, juga meregulasi. Tentu saja, proses menyelesaikan masalah menjadi bekal untuk kita menghadapi dunia yang katanya tidak selalu baik-baik saja. Tidak terasa ya, perjalanan kita sudah sejauh ini. Allah menghadirkan banyak peristiwa yang membawa kita sampai pada titik terbaik kita hari ini. Walaupun kita udah nggak bersama lagi, semoga kalian tetap bahagia ya. Pokoknya meski besok kita beda sekolah, kalau ada waktu libur kita harus tetap kumpul-kumpul ya di rumahnya Gila Najwi. Aku penasaran, pas kita gede kita akan setinggi apa? 20 tahun lagi kita reunian ya. Semoga semua yang kita cita-citakan jadi kenyataan. Nanti kita bisa ngobrol main game di rumah Aldian ya. Gak boleh lupain aku ya. Walaupun punya teman baru, kita tetap bisa kumpul di tren baru. Kayaknya kedepannya obrolan kita makin seru deh. Nanti sering-sering cerita ya. Baik, terima kasih teman-teman, hari ini sudah siap bersemangat. Alhamdulillah kegiatan kita sudah tuntas. Pada akhirnya, setiap perjalanan ada ujungnya. Mungkin setelah ini langkah kita akan berbeda. Berjalan sesuai yang Allah gariskan. Tidak ada yang sia-sia dari semua perjalanan yang pernah Allah izinkan. Semua hadir untuk memberi pelajaran, kenangan, dan cerita indah yang akan selalu terkenang. Tidak cukup apabila diceritakan karena rasanya begitu mengesankan. Bu Raihan siap meminta maaf apabila hari ini membuat teman-teman kurang nyaman. Apakah siap dimaafkan? Ya. Terima kasih sudah siap ikhlas memaafkan. Bu Raihan juga sudah siap ikhlas memaafkan. Sampai bertemu kembali. Bu Raihan izin menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita di Asia Askia membawa banyak oleh-oleh. Benih fitrah yang Allah titipkan, alhamdulillah telah tumbuh menjadi pohon kecil yang akarnya kuat menghujan, batangnya kokoh dan daunnya mulai lebat. Setiap fitrah ditumbuhkan dengan banyak peristiwa yang membuat kita belajar tentang kehidupan. Kita belajar menjadi seutuhnya manusia yang penuh suka juga duka. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah menjaga langkah kita masing-masing. Kita bertemu lagi nanti ya. Bismillah, kita menjadi hamba yang taat, menjadi khalifah yang kuat, juga berperan untuk manfaat. Selamat melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Selamat bertumbuh selaras fitrah. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Usap pelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyum
bersamaku. Sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Kami akan kangen sama kakak semua. Jangan lupa main kasia lagi ya Kak. Semoga Allah selalu menjaga kakak-kakak. Semoga cita-citanya tercapai semua. Mbak dan Mas kelas 6 semangat ya di sekolah barunya. Kakak kelas 6